Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi mahasiswa STKIP Rosalia Metro Lampung. Sebelum kita mulai pertemuan kuliah pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa sejenak untuk agama dan tata cara masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan berikutnya ini materinya adalah bab 2 tentang tingkatan cedera olahraga. Sebelum kita masuk ke materi, pengantar dari saya bahwa tak seorang pun dari kita, sekalipun kita adalah menggeluti pegiat olahraga keras, ingin mendapatkan cedera dari yang ringan sampai yang paling berat. Karena sesungguhnya cedera itu adalah sesuatu hal yang dapat kita rasakan tetapi tidak nyaman untuk kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas seperti apa yang harus biasanya kita lakukan. Yang perlu kita pahami bahwa cepat lambat penyembuhan cedera itu tergantung beberapa hal. Satu, tingkatan kerusakan cedera. Dua, cepat lambat serta ketepatan dalam penanggulangan. Ya, seperti itu. Jadi yang saya ulang bahwa cepat lambat seseorang sembuh dari cedera itu tergantung tingkat kerusakan cedera, tingkatan cederanya. Kedua, cepat lambat penanganannya. Dan yang ketiga adalah ketepatan di dalam penanggulangan cedera tersebut. Ya, itu harus kita pahami. Ada 3 hal tersebut. Selanjutnya, cedera itu diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Ada 3 klasifikasi. Satu, cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Yang kedua adalah cedera tingkat 2 atau kategori cedera sedang. Dan cedera ketiga adalah tingkat berat. Nah, pada tingkat cedera 1 atau cedera ringan, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet. Misalnya seperti lecet, memar, sprain yang ringan. Mungkin Anda bertanya, sprain itu apa? Sprain itu nanti kita jelaskan pada materi berikutnya lagi. Tapi keterangan di sini adalah sprain tingkat ringan. Nah, lecet kelihatannya hal yang kecil. Contohnya apa? Ya kalau Anda beli sepatu baru tapi lupa nggak pakai kaos kaki, ini biasanya terjadi adaptasi pengenalan antara kulit kita dengan sepatu, dan biasanya timbul lecet atau memar-memarnya. Itu kalau kena keringat kan rasanya pedih, perih, nyaman. Itu hal kecil seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lain. Cedera tingkat 2 adalah cedera sedang. Nah, pada tingkatan cedera ini kerusakan jaringan sudah kelihatan lebih nyata. Ada pengaruh pada penampilan atlet. Keluhannya bisa nyeri, bengkak, gangguan fungsi strain, robeknya ligamen atau jaringan pinggang sendi, dan seterusnya. Ini kalau Anda cermat itu ada strain otot. Nah, ini juga sama nih. Kita akan jelaskan pada materi berikutnya tentang sprain dan strain itu nanti. Nah, itu adalah keterangan dari cedera tingkat sedang. Kemudian cedera tingkat 3 adalah cedera berat. Jelas yang namanya cedera berat, maka atlet perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Satu yang dilakukan adalah istirahat total. Ya, kalau yang tingkat ringan tadi mungkin atletnya masih bisa beraktivitas. Tingkat 2 sedang biasanya istirahat, tetapi hanya bagian yang cedera saja, istirahat lokal. Ya. Tetapi kalau sudah cedera tingkat 3 ini berarti si atlet harus istirahat total. Tujuan istirahat apa? Di antaranya yaitu segera memulihkan penyembuhan jaringan pada bagian yang cedera tersebut. Ya. Dan biasanya bahkan perlu tindakan operasi atau bedah.
apalagi kalau diikuti dengan patah tulang, retak tulang sampai patah tulang, itu biasanya berbulan-bulan. Nah, itu adalah 3 klasifikasi tingkatan cedera. Mungkin ada yang mau tanyakan sampai dengan ini? Silakan nanti tanyakan lewat WA grup saja. Kita lanjutkan bagian B, strain dan sprain. Nah, apa itu strain? Yang barusan kita sebutkan tadi, contoh tingkatan cedera. Sprain ini adalah cedera yang berkaitan dengan otot atau tendon. Ya, jadi semua cedera yang berkaitan dengan otot dan tendon itu istilahnya adalah cedera strain. Nah, strain sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Strain tingkat 1 atau kategori ringan. Pada tingkat ini, cederanya tidak ada robekan, hanya terdapat kondisi inflamasi, peradangan ringan, ya. Tetapi meskipun tidak ada penurunan kekuatan, tapi pada kondisi tertentu mengganggu atlet, ya. Contohnya strain otot hamstring. Ini sering terjadi pada atlet sepak bola atau pelari, ya. Otot hamstring itu adalah otot paha bagian belakang, ya. Mengapa otot paha belakang sering cedera dibanding otot depan? Mengapa jarang kita mendengar atlet cedera paha depan? Ya, kecuali kalau kontak, ya. Kalau main bola kena tackle langsung pada paha depan, atau yang bela diri kena tendang dan seterusnya. Tapi kalau untuk atlet yang istilahnya lomba, lari, ya, dan seterusnya, ini biasanya yang cedera adalah otot hamstring atau otot paha bagian belakang. Nah, cedera tingkat 2-nya, strain tingkat 2 adalah kategori sedang. Pada tingkatan ini sudah ada kerusakan pada otot atau tendon sehingga mengurangi kekuatan tadi. Ya, ini cederanya adalah cedera tingkat sedang. Biasanya kalau terjadi pada atlet, ini pelatihnya biasanya atau tim medisnya itu biasanya hanya kasih semprot-semprot itu, ya, semprot dengan larutan klerotil. Larutan klerotil itu ya zat yang berasa dingin begitu, fungsinya untuk meringankan rasa sakit, bukan menyembuhkan. Sekali lagi ya, berarti seperti bius dia pada otot tersebut. Kalau udah disemprot itu, maka rasa sakitnya berkurang. Dan ini biasanya dilakukan ketika menjelang saat-saat penting dan seterusnya, sehingga kalau atlet tersebut dikeluarkan mungkin kekuatan timnya menurun atau kurang, sehingga dipaksa untuk terus tampil walaupun dengan pertolongan seperti itu. Nah, tentu harus ada komunikasi antara atlet dengan pelatih. Bagaimana atletnya mau terus, ya harus ngomong apa adanya, jangan menipu, ya, harus jujur, sportif juga. Cederanya tingkat sedang. Kalau kamu keluar nanti begini akibatnya. Kalau kamu tetap bertahan, mungkin masih bisa mempertahankan kemenangan tim dan seterusnya. Ini silakan, hak atlet juga untuk menentukan. Nah, stage tingkat 3 adalah atau tingkat berat. Jelas sudah terjadi ruptur. Kalau itu otot sudah pecah, mungkin ada benturan yang cukup keras. Itu biasanya olahraga yang full body contact ini. Ada perpecahan yang cukup hebat sampai komplit. Kalau udah seperti ini diperlukan tindakan bedah, repair sampai fisioterapi dan rehabilitasi. Istilahnya berapa lama, Pak? Ya cukup lama, ini bisa berbulan-bulan, dan proses penyembuhannya juga sangat tergantung kondisi atlet masing-masing. Nah itu adalah kategori strain. Tingkatannya ada 3 tadi, ringan, sedang, berat. Nah berikutnya cedera sprain atau cederanya berkaitan dengan ligamen. Ligamen itu adalah jaringan pengikat sendi. Ya, silakan untuk buka catatannya kembali, mata kuliah di awal semester osteologi, ilmu urai. Di situ kan bicara mengenai otot, ya, tendon, ligamen dan seterusnya, fungsinya seperti apa, di mana saja, ya, dan seterusnya. Nah, lanjut. Untuk sprain ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat 1 atau ringan, ya. Tingkat 1
kriteria ringan. Pada tingkat ini hanya berupa robekan. Jadi ligamen itu juga sekumpulan serabut-serabut kecil ligamen yang menjadi satu sehingga mempunyai kekuatan yang penuh. Saya mengibaratkan itu seperti tali tambang. Kalau Anda perhatikan benar, tali tambang itu tidak berasal dari satu begitu saja, tapi dari beribu-ribu serabut mungkin ya, beribu-ribu serabut terus jadikan satu, akhirnya punya kekuatan ya. Tambang yang hanya serabut terus menjadi lebih besar, akhirnya bisa untuk menarik, menyandarkan kapal seperti itu kalau Anda cermati di pelabuhan penyeberangannya. Nah, ini sama mirip dengan ligamen tadi. Dia hanya serabut-serabut kecil tapi terus mengumpul menjadi satu sehingga mempunyai kekuatan untuk menggerakkan tulang, sendi dan seterusnya. Kalau hanya sedikit serabut yang rusak, putus, nggak ada masalah, mungkin kita masih bisa bergerak. Tapi kalau lebih banyak yang menjadi masalah. Oke, itu tingkat 1, sprain tingkat 1 ya. Jadi cedera yang berkaitan dengan masalah ligamen. Berikutnya sprain tingkat 2. Nah, sprain tingkat 2 ini sudah terjadi robekan yang cukup luas, hampir 50% ya. Jadi 50-50 ini biasanya yang dirasakan. Apa gejalanya? 1, sudah terjadi gangguan fungsi. 2, perlu tindakan proteksi. Yang pertama tadi sudah terjadi gangguan fungsi, berarti kekuatannya menurun. Bener nggak? Sudah menurun kekuatannya. Yang kedua, perlu tindakan proteksi. Ini biasanya kalau di lutut sudah harus dipasang knee protector di siku dan seterusnya sehingga tetap bergerak tapi diberi pelindung ya, dan seterusnya. Dan dibutuhkan istirahat sekitar 6-10 minggu. Ini bisa diartikan sekitar 2,5 bulan ya. Ini baru cedera tingkat sedang ya, untuk mengurangi gerak. Nah, diberikan untuk sembuh benar itu butuh waktu sekitar 4 bulan untuk cedera sprain tingkat 2 ya. Lanjut ke sprain tingkat 3. Sprain tingkat 3 ini sudah terjadi robekan total atau lepasnya ligamen dari tempat nempelnya sehingga fungsinya terganggu secara total. Ligamen itu kalau saya ibaratkan kendaraan sekarang ini matic atau yang manual, ya kan? Matic manual kan ada gear depan, gear belakang. Misalkan yang manual saja lah kita, rantai ini adalah ligamen. Kalau salah satu gear depan atau belakang tuh tidak benar-benar dilewatin ligamen, artinya ada yang lepas, maka walaupun digeber-geber ya nggak bakal jalan, ya nggak bisa bergerak ya. Anda harus kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi tingkat 3 ini sudah lepas dari tempat nempelnya. Kalau udah lepas dari tempat nempelnya berarti kekuatannya menurun nggak? Sangat menurun, karena nggak bisa bergerak apapun. Nah, ini nggak bisa, walaupun diantisipasi diberi semprotan tadi Klerotil supaya mengurangi rasa sakit, ya artinya nggak bisa bergerak karena memang bagian tersebut yang bermasalah. Dan yang terakhir ini adalah sprain tingkat 4 atau sprain fraktur. Ini udah parah sekali. Jadi keterangannya selain ligamen lepas dari tempat nempelnya, diikuti patah tulang. Jadi ada 2 cedera, yaitu lepasnya ligamen dari tempat nempelnya dan patah tulang. Jadi penyembuhannya disatukan dulu tulangnya, biasanya di pen atau dan seterusnya. Kemudian jaringan tadi ditempelkan lagi dengan lem ya, mungkin ya, lem Korea atau apa. Nah, ini ya, ilmu kedokteran yang ngerti bagaimana proses sembuhnya, Pak. Lama nggak? Sangat lama sekali. Untuk atlet-atlet tertentu biasanya sudah hilang masa depannya kan, karena kalau udah istirahat lebih dari 6 bulan atau mungkin setahun, mungkin ya udah selesai. Nah, itu di materi tingkat 2 tentang tingkatan cedera. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan lewat WA grup saja. Oke ya. Untuk sementara Bapak akhiri dulu, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.